mintanya apa, yang sana mintanya apa, jadi kan kurang konsisten gitu ya juga kan. Terkadang kan apa, ada yang tidak suka jadi perengut, wajahnya perengut, terus kan lesunan gitu, jadi kan tidak mau bicara atau gimana gitu. Juga kan terkadang kan apalagi kalau soal cewek ya, soal cewek kan kalau marah kan apa terlihat banget gitu loh, jadi kan kok gimana diem aja, diajak bicara kok diem aja gitu. Dulu itu ketuanya tuh cewek apa cowok, Kak? Dulu waktu saya ketuanya cewek ya cowok, soalnya jadi tuh ada kan, kalau sekarang kan jadikan satu. Kalau dulu sendiri-sendiri. Kalau boleh tahu nih Kak Nisa tuh alumni mana nih? Alumni sekolah SMP. Ya, SMK. SMK. Kalau SMK saya SMK Miftahul Ulum. Kalau SMP? SMP sama SMP Miftahul Ulum. Oh, sudah lama ya di Ulum? Ya, 6 tahunan lah gitu. Jadi dulu Kak Nisa tuh pernah ikut OSIS waktu SMP? Apa? Waktu SMP juga pernah. Juga kan dulu waktu SMP baru ada OSIS ki apa pas angkatan saya. Jadi ki agak permulaan gitu loh. Jadi kan belum profesional gitu, guru-gurunya juga anggotanya gitu, handle-nya kan juga kurang tuh. Gimana cara Kak Nisa menyelesaikan konflik biar nggak kebawa emosi? Ya salah satunya ya mencari titik terang. Titik terang gimana antara dua pendapat tersebut tidak saling terkonflik lagi, ya bisa jadi apa memunculkan ide baru atau gimana gitu. Guru pembina OSIS kamu gimana, orangnya galak atau sabar atau gimana, atau lucu nih? Kalau pembina OSIS saya dulu sih ya sabar, lucu, ya humoris lah orangnya. Juga orangnya ya sabar banget lah. Kalau boleh tahu siapa nih Kak? Pembina OSIS dulu saya Pak Sam. Pak Sam tuh kan orangnya kan sabar, humoris dan baik. Kalau ada pendapat apa-apa pun bisa tersampaikan juga kan. Kadang kalau ada apa-apa dia juga mau ngasih masukan atau gimana gitu. Ada nggak senior yang paling menginspirasi Kak Nisa nih? Ya pastinya ada yang paling menginspirasi juga kan. Kadang-kadang kan jadi penyemangat kan juga ada gitu ya. Cowok ini Kak? Ya cowok cewek lah gitu. Kok bisa kakak tuh milih pengen kayak gitu? Ya karena ada keinginan sendiri ya, ingin menjadi itu karena supaya apa, salah satunya supaya kepedean saya bisa seperti kakak tersebut gitu juga kan, tidak gimana gitu. Menurut Kak Nisa, apa bedanya kamu sebelum dan sesudah jadi anak OSIS? Ya kalau sebelumnya sih kepercayaan diri saya belum tek gitulah. Kalau sesudahnya kepedean saya dan tanggung jawab saya lebih terasa tek, lebih percaya diri gitulah. Sesudah masuk OSIS lebih percaya diri, lebih ke percaya diri aja lah, lebih ke tanggung jawab saya juga bolehlah gitu. OSIS bikin kamu lebih disiplin gak nih? Kalau disiplin sih saya sudah disiplin dari kecil ya. Cuma kan kalau OSIS kan kedisiplinannya kan juga juga menyangkut dengan kebertanggungjawaban. Soalnya kan masa ya OSIS tidak disiplin, nanti kan dibilangin teman-teman gitu ya, malah Kak? Dikira marah-marahin yang lain gitu. Wong mbak OSIS wae yo sering telat tak seling anu gitu. Nanti kan ada nama jelek juga tersendiri gitu. Pasti yang disalahin tuh OSIS. Pasti OSIS. Pernah nggak jadi lebih jago ngomong di depan umum gara-gara OSIS nih? Kalau jago ngomong sih enggak ya, soalnya kan ya tidak ada pendapatan sendirilah gitu. Juga kan public speaking saya kan juga kurang, juga kan kalau bicara kan juga sering belibet gitu, ingin menyampaikan pendapat. Lebih baik
yang bertindak daripada yang bagian ngomong kalau menurut saya. Apa ada kebiasaan di OSIS yang sampai sekarang masih ke bawah? Kalau kebiasaan sih ya itu tanggung jawab dan kedisiplinan, terutama ya yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Masih ke bawah nih. Masih ke bawah kedisiplinan dan kebertanggungjawaban. Soalnya kan dua kegiatan itu kan seumur hidup ya, harus terikat kuat di diri kita gitu. Kalau tanpa OSIS kira-kira kamu bakal jadi orang yang berbeda enggak? Ya orang berbeda sih ya enggak ya, kan soalnya kan ya masih orang gitu ya. Ya mungkin ya itu masalah kepedean juga, apa, kepercayaan diri itu mungkin kurang ya kalau tidak ikut OSIS gitu ya. Itu pernah ada kejadian kocak pas acara OSIS nih? Kalau kejadian kocak sih ada, apa, pernah itu ada seseorang yang tahu ngelawak lah gitu kan ya. Itu teman kakak? Ya apa? Teman ya ada, kakak kelas juga ada kan, dia orangnya sih ada jiwa-jiwa pelawaknya juga kan, kadang ada perlengkapan dibuat mainan di apa, jadinya kan bikin kita semua terhibur gitu loh dengan sikapnya, dengan jadi sedih, jadi seneng gara-gara ngelihat perilakunya gitu. Cewek apa cowok itu kak? Ya cowok ya ada, cewek juga ada. Dua-duanya ada. Jadi dia itu sikapnya sih barbar ya, seolah-olah ini tidak ada yang perhatiin dia gitu loh, tidak ada rasa malu, rasa canggung itu nggak ada. Saya justru malah suka dengan orang seperti itu, soalnya kan kepercayaan dirinya itu melekat sekali dan juga bikin hati seneng gitu. Dan tidak memikirkan sekitarnya, yang penting seneng gitu. Ada nggak pengalaman yang bikin kamu malu tapi sekarang jadi lucu kalau diingat-ingat? Kalau pengalaman malu lucu sih ada ya, pasti ada. Itu apa kak, kalau boleh diceritain sedikit? Mau di-spill? Ya apa? Ya itu kan waktu rapat itu ya kan, mantan saya. Punya nih. Ada. Tapi itu kan satu OSIS kak? Ya satu OSIS, satu sesi malahan. Itu setiap kali rapat itu pasti diejek. Siapa? Kak Nisa nih apa? Iya, sayanya juga dianya. Pasti diejek. Pasti di sweet lah atau gimana gitu. Jadi kan ya saya sendiri sih agak risih lah, agak malu, tapi ya gimana, soalnya kan juga organisasi juga toh. Gitu. Mau menghindar, mau pulang dulu kan belum selesai gitu. Kan gak enak yang lain. Rasanya kan juga campur aduk. Jadi kan kepercayaan diri saya kan hilang gara-gara digituin. Itu kalau rapat tuh 1 bulan sekali atau pas ada event aja? 1 bulan sekali ya, kalau ada event juga dirapatkan lagi. Itu sama pembina apa ketua? Sama pembina ya, terkadang sih juga sama pembina pramuka juga. Kalau ada event-event seperti Agustusan itu kan eventnya kan campur, ada pramuka, ada OSIS juga toh. Jadi satu kak? Dijadikan satu sama kakak-kakak pramuka lainnya gitu. Itu gimana kak? Punya pengalaman baru nih pasti. Kalau pengalaman baru sih ya banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Miftahul Ulum TV, belajar, mendengar, dan berkolaborasi. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang istimewa dari kalangan pelajar yang mempunyai tanggung jawab besar di sekolah dan menjadi inspirasi atau teladan untuk teman-temannya. Mungkin gak asing lagi buat kamu yang masih sekolah atau yang dulu pernah ikut organisasi ini, yaitu OSIS. Mulai dari gimana rasanya ikut rapat, sampai ngurus event besar sekolah yang mepet dan mempunyai tanggung jawab besar untuk sekolah, sampai drama-drama kecil yang bikin kesel tapi ngangenin. Tapi dibalik semua itu, banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Ya, jadi kita bakal bincang-bincang dengan bintang tamu kita tentang pengalaman menjadi anggota OSIS. Yuk langsung aja kita sapa bintang tamu. Halo kak. Halo. Nah, kalau boleh tahu nih,
Kakak bisa perkenalkan diri, nama dan alamatnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Walia Zulfa. Saya tinggal di Demak, RT 2 RW 2 Demak. Tadi kesini macet apa enggak nih Kak? Ya alhamdulillah, kalau jam segini sih enggak terlalu macet ya, soalnya kan jam kerja gitu ya. Jadi kan jalanannya tuh sepi, enggak rame gitu. Kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Langsung saja ya Kak, ini apa sih yang bikin kamu dulu tuh tertarik gabung OSIS? Untuk ketertarikan sendiri sih ya enggak ada ketertarikan gitu ya. Cuma kan saya tuh cuma ingin ada suatu kegiatan gitu loh. Kayaknya sih enak atau gimana gitu, lebih ke omongannya ribet dah. Kalau ketertarikan sih enggak, cuma ingin ada suatu kenangan gitulah gitu. Waktu OSIS itu dipilih apa ada seleksi apa ditunjuk tuh Kak? Kalau dulu sih ditunjuk. Itu saya sebenarnya enggak tahu kalau saya tuh terpilih menjadi OSIS. Ya tahu-tahu cuma dapat surat terus disuruh latihan gitu. Pertama kali dilantik itu seneng sama gimana sih Kak? Wah, kalau seneng sih ya enggak terlalu ya. Ya lebih ke kurang percaya diri aja gitulah kan, soalnya kan ditunjuk juga kan. Dulunya enggak tahu gimananya kan juga enggak tahu gitu. Ada enggak momen lucu atau kaget pas pertama kali masuk OSIS? Kalau lucu dan kaget tuh pasti adalah. Kalau momen lucu itu ya terutama masalah sikap-sikapnya ke kakak-kakak dan teman-teman OSIS itu. Kalau momen sensitif apa mau? Kocak. Kalau momen kocaknya sih ya pasti adalah dengan sikap-sikapnya, dengan semuanya itulah ada. Dulu Kak Nisa tuh waktu menjadi OSIS tuh kelas berapa? Kelas 1 sudah ditunjuk dan kemudian diteruskan ke kelas 2-nya. Dan itu pun sama-sama ditunjuk dan tidak tahu siapa yang nunjuk. Gitu. Kalau boleh tahu Kak Nisa ini di bidang apa? Di bidang sesi 1 keagamaan. Tugasnya apa saja sih Kak? Kalau dulu sih seringnya memimpin apel untuk membaca Asmaul Husna di depan. Setiap hari apa? Setiap hari Senin. Satu minggu sekali. Iya. Dan itu pun kadang kan itu kan ada 2 orang ya. Itu seringnya tuh saya sendiri yang maju, yang satunya lagi tuh jarang maju, jarang mau gitu loh. Jadinya malu. Kan, ya mungkin malu atau gimana gitu ya. Jadi kan agak bikin sebel gitulah kok nggak mau gantian gitu. Siapa sih orang yang paling nyemangati kamu buat ikut OSIS? Kalau seseorang sih enggak ada ya, itu normal lah, jadi dari jati diri sendiri. Jadi itu muncullah dari diri sendiri gitu, dan semangat pun dari diri sendiri juga kan karena suatu organisasi kan juga tanggung jawab gitu loh gitu. Pernah nggak awalnya ragu atau takut nggak kepilih? Oh tadi kan ditunjuk ya? Ditunjuk nggak dipilih. Kegiatan rutin OSIS biasanya ngapain aja Kak? Biasanya itu yang paling ada setiap tahunnya itu kelas meeting sama MPLS, wayah MPLS. Kalau 17-an Kak? 17-an ada lomba-lomba, terus ya menyiapkan lomba-lomba gitu, hadiahnya juga gitu. Rapat OSIS biasanya rame atau malah bikin pusing ini? Bikin pusing, enggak ada ramenya. Ya ramenya gitu, cuma kan berbeda pendapat kan wajar ya. Di sini mau minta apa gitu. Pusing. Juga kan kadang kan kalau rapat OSIS kan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di saat itu pusing semua, belum ditulis apa-apa, semua pertanggungjawabannya apa, kegiatannya apa gitu. Kalau boleh tahu nih kan Kak Nisa di bidang keagamaan itu anggotanya ada berapa? Anggotanya ada 2, saya
dan satunya lagi. Itu cowok apa cewek, Kak? Dulu waktu saya cewek. Jadi nggak ada cowoknya? Ada, cuma beda di cabang 2, cewek sendiri, cowok sendiri gitu. Pernah nggak rapat sampai malam atau pulang telat gara-gara OSIS? Kalau rapat pulang sampai malam sih alhamdulillah enggak pernah. Cuma kalau pulangnya agak telat ya wajar lah, namanya kan juga ikut kegiatan organisasi. Paling mentok ya pulangnya jam 5 atau setengah 5-an gitulah. Tuh. Kamu biasanya bagian yang aktif ngomong atau lebih pelaksanaan aja nih? Kalau aku sih lebih ke pelaksanaan aja ya. Soalnya public speaking saya kurang baik dan juga saat menyampaikan sesuatu itu bicara saya agak belibet. Jadi ndak pas lah kalau disuruh apa itu bagian ngomong. Lebih baik saya bagian yang kegiatan aja. Kalau ada nggak kegiatan OSIS yang menurutmu paling ribet tapi seru? Ya paling ribetnya itu bagian apa? Bagian membeli hadiah. Kan biasanya kan hadiah kalau di sekolah kan ada jajanan ciki-ciki. Nah serunya itu ketika keluarnya dan pembeli ini suatu perjalanannya itu yang seru. Yang belibetnya itu ya itu masalah ngurus uangnya, juga jajannya dapat ini gitu. Itu uangnya tuh dari mana, Kak? Sekolah apa? Itu uangnya tuh dari pengajuan ke kepala sekolah. Terus kan di ACC cairlah uangnya, juga kan dibelikan hadiah, terus dibelikan perlengkapan apa gitu. Kamu dulu pegang jabatan agama, itu merasa pusing nggak sih, Kak, kalau agama? Ya pusingnya sih enggak ya, soalnya kan agama kan ya masih jati dirilah gitu. Jabatan itu bikin kamu jadi lebih sibuk dibanding teman-teman lain nggak? Kalau dibikin sibuk sih enggak ya, soalnya sih di jabatan itu saat itu pun tanggung jawabnya cuma itu aja. Jadi kan kalau kegiatan apa-apa enggak ada. Jadi khusus keagamaan. Pernah nggak merasa salah ambil posisi? Kalau merasa salah sih ya dulunya ada, cuma lama-lama kok sudah terbiasa gitu. Oh gini juga kan kerjanya kan juga nyantai, ndak seperti yang lainnya gitu loh. Pertama kali ikut rapat OSIS tuh gimana, Kak? Ya agak malu, canggung dengan teman-teman yang baru ya, apalagi pas kelas 1 sudah ditunjuk jadi OSIS, kan belum kenal dengan siapa-siapa. Dengan kakak kelas pun kita juga ndak kenal, makanya jadi agak malu, agak grogi gitu. Baru kelas 10 sudah ditunjuk gitu, Kak. Ya percaya ndak percaya kan harus percaya diri gitulah, dengan tanggung jawab yang sudah ditunjuk kepada diri sendiri gitu. Apa skill baru yang kamu dapeti dari jabatan itu? Skill baru, saya merasa lebih percaya diri dan lebih bertanggung jawab lah dengan kegiatan yang ditunjuk kepada saya. Kalau dibandingin sama sebelum OSIS, kamu jadi lebih berani nggak? Ya kalau berani sih, menurut saya lebih berani ketika setelah ditunjuk menjadi OSIS, karena kan kepercayaan diri itu juga kan perlu dilatih terus menerus. Lah kan sebelum jadi OSIS kan saya orangnya memang agak ragu-ragu, juga kan agak pemalu gitu ya. Setelah ditunjuk menjadi OSIS ya gitulah, harus berani dengan suatu kegiatan yang telah ditunjuk kepada saya gitu. Jadi kan jadi merasa lebih berani dan lebih percaya diri gitu. Kegiatan apa yang paling besar yang pernah kamu handle? Kegiatan besar apa ya? Nggak ada kayak ya. Alhamdulillah nggak ada. Dan tidak pernah dijadikan ketua gitu loh. Ketua kegiatan nggak pernah, karena saya nggak mau. Kenapa nggak mau, Kak? Ya karena kan tanggung jawabnya besar. Itu juga kan pusing. Juga kan dulu kan pernah disambi sama kegiatan pondok juga toh. Dulunya Kak ini mondok. Ya, sama mondok juga. Jadi kan kalau dipilih ketua, tambah penting nanti.
urusan pondok kan agak tergeser. Soalnya kan saya kalau fokus dengan ini, sana agak nggak fokus gitu. Jadi kan harus fokus salah satu dulu. Jadi pilih yang muda dulu nih. Iya. Ceritain ada nggak cara yang tiba-tiba gagal atau kacau acara yang gagal atau kacau sih pasti ada ya. Pernah tuh kejadian pas MPLS kan itu kan bebas kan. Yeah. Itu lomba itu sudah disediakan semua, sudah ada perlengkapan, sudah ini. Ternyata di salah satu kelas ada yang tidak ikut, alasannya tidak ada orangnya, dan siswanya pun tidak ada yang masuk gitu. Jadi kan ini gimana ini, kok sudah terdaftarkan, sudah kok tidak ada anggotanya yang ikut gitu. Jadi kan pusing, akhirnya pun dieliminasi, dicoret gitu. Waktu itu kakak jadi panitia? Jadi panitia. Kan juga kan kalau jadi panitia kan nggak ada anggotanya kan pusing gitu ya. Sudah sudah dirinci, di anu gitu kan. Kalau nggak ada anggotanya, bikin kesel, marah gitu, kesel juga toh. Ya mau gimana lagi lah gitu. Kegiatan mana yang paling bikin kamu bangga? Kalau kegiatan bikin bangga itu kalau semua terlaksana dengan lancar, jaya, dan tidak ada hambatan sama sekali. Pasti seneng gitu mainnya, senangnya bukan main. Bangga. Kalau diulang, kegiatan mana yang pengen kakak perbaiki selama menjadi OSIS dulu? Kalau mau diperbaiki sejak awal. Kenapa kak? Ya soalnya menurut saya kalau diingat-ingat lagi tuh dari awal itu seperti kurang memuaskan gitulah, hasil rencana saya, terus tanggung jawab saya gitu. Jadi ingin kalau bisa tak perbaiki dari ulang dari awal. Dulu Kak Nisa nih pengen jadi ketua nggak? Nggak ada minat sekali jadi ketua. Ya karena tahulah ketua itu kan berat gitu kan ya. Juga kan tanggung jawabnya besar. Kan apa-apa kan harus berani maju sendiri atau kemana ke sini sendiri. Sedangkan kan waktu itu keberanian saya kan belum terlalu gitulah. Masih takut, masih grogi juga kan. Ya gitulah. Belum percaya diri, belum pede gitu kalau disuruh jadi ketua. OSIS yang bikin kamu lebih dekat sama siapa saja waktu di sekolah? Kalau waktu di sekolah sih paling dekat ya orang pertama ya teman sekelas lah, yang sudah bestinan gitu. Jadi kan kalau apa-apa ayo sama aku aja, terus duduknya sama aku aja, nanti jajannya kan biasanya ada jajannya itu ya. Kalau rapat jajannya tak tarik semua, ini karena aku buat berbagi saja untuk kita berdua, yang lain enggak usah gitu. Biasanya ya walaupun agak nakal kan tapi senang lah gitu. Itu teman Kak Nisa tuh jabatannya sama? Beda. Jabatan teman saya waktu itu bagian perlengkapan. Cewek juga Kak? Cewek. Pernah nggak ada konflik antar anggota OSIS? Kalau konflik sih ya ada ya. Salah satunya ya tadi perbedaan pendapat. Ini mintanya apa, yang sana mintanya apa. Jadi kan kurang konsisten gitu ya. Juga kan terkadang kan ada yang tidak suka, jadi wajahnya perengut, terus kan lesunan gitu. Jadi kan tidak mau bicara atau gimana gitu. Juga kan terkadang kan apalagi kalau soal cewek kan kalau marah kan terlihat banget gitu loh. Jadi kan kok gimana diem aja, diajak bicara kok diem aja gitu. Dulu itu ketuanya tuh cewek apa cowok Kak? Dulu waktu saya ketuanya cewek ya cowok. Soalnya jadi tuh ada kan, kalau sekarang kan jadikan satu. Kalau dulu sendiri-sendiri. Kalau boleh tahu nih Kak Nisa tuh alumni mana nih? Alumni sekolah SMP. Ya, SMK. SMK. Kalau SMK saya SMK Miftahul Ulum. Kalau SMP? SMP sama SMP Miftahul Ulum. Sudah lama ya di Ulum? Ya 6 tahunan lah
gitu. Jadi dulu Kak Nisa tuh pernah ikut OSIS waktu SMP? Apa? Waktu SMP juga pernah. Juga kan dulu waktu SMP baru ada OSIS ki pas angkatan saya. Jadi ki agak permulaan gitu loh. Jadi kan belum profesional gitu, guru-gurunya juga anggotanya gitu. Handle-nya kan juga kurang tuh. Gimana cara Kak Nisa menyelesaikan konflik biar nggak kebawa emosi? Ya salah satunya ya mencari titik terang. Titik terang gimana antara dua pendapat tersebut tidak saling terkonflik lagi. Ya bisa jadi memunculkan ide baru atau gimana gitu. Guru pembina OSIS, kamu gimana orangnya, galak atau sabar atau gimana, atau lucu nih? Kalau pembina OSIS saya dulu sih ya sabar, lucu, ya humoris lah orangnya. Juga orangnya ya sabar banget lah. Kalau boleh tahu siapa nih Kak? Pembina OSIS dulu saya Pak Sam. Pak Sam. Tuh, kan orangnya kan sabar, humoris, dan baik. Kalau ada pendapat apa-apa pun bisa tersampaikan juga kan. Kadang kalau ada apa-apa dia juga mau ngasih masukan atau gimana gitu. Ada nggak senior yang paling menginspirasi Kak Nisa nih? Ya pastinya ada yang paling menginspirasi. Juga kan kadang-kadang kan jadi penyemangat kan juga ada gitu ya. Cowok ini Kak? Ya cowok cewek lah gitu. Kok bisa kakak tuh milih pengen kayak gitu? Ya karena ada keinginan sendiri ya, ingin menjadi itu karena supaya salah satunya supaya kepedean saya bisa seperti kakak tersebut gitu. Juga kan tidak gimana gitu. Menurut Kak Nisa, apa bedanya kamu sebelum dan sesudah jadi anak OSIS? Ya kalau sebelumnya sih kepercayaan diri saya belum gitulah. Kalau sesudahnya kepedean saya dan tanggung jawab saya lebih terasa lebih percaya diri gitulah. Sesudah masuk OSIS lebih percaya diri, lebih ke percaya diri aja lah, lebih ke tanggung jawab saya juga bolehlah gitu. OSIS bikin kamu lebih disiplin gak nih? Kalau disiplin sih saya sudah disiplin dari kecil ya. Cuma kan kalau OSIS kan kedisiplinannya kan juga juga menyangkut dengan kebertanggungjawaban. Soalnya kan masa ya OSIS tidak disiplin, nanti kan dibilangin teman-teman gitu ya. Malah Kak, dikira marah-marahin yang lain gitu. Wong mbak OSIS wae yo sering telat tak sering anu gitu. Nanti kan ada nama jelek juga tersendiri gitu. Pasti yang disalahin tuh OSIS. Pasti OSIS. Pernah nggak jadi lebih jago ngomong di depan umum gara-gara OSIS nih? Kalau jago ngomong sih enggak ya, soalnya kan ya tidak ada pendapatan sendirilah gitu. Juga kan public speaking saya kan juga kurang. Juga kan kalau bicara kan juga sering belibet gitu, ingin menyampaikan pendapat. Lebih baik yang bertindak daripada yang bagian ngomong kalau menurut saya. Apa ada kebiasaan di OSIS yang sampai sekarang masih ke bawah? Kalau kebiasaan sih ya itu tanggung jawab dan kedisiplinan, terutama ya yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Masih ke bawah masih ke bawah kedisiplinan dan kebertanggungjawaban. Soalnya kan dua kegiatan itu kan seumur hidup ya, harus terikat kuat di diri kita gitu. Kalau tanpa OSIS kira-kira kamu bakal jadi orang yang berbeda enggak? Ya orang berbeda sih ya enggak ya, kan soalnya kan ya masih orang gitu ya. Ya mungkin ya itu masalah kepedean juga kepercayaan diri itu mungkin kurang ya kalau tidak ikut OSIS gitu ya. Itu pernah ada kejadian kocak pas acara OSIS nih?
Kalau kejadian kocak sih ada apa? Pernah itu ada seseorang yang tahu ngelawak lah gitu kan? Ya. Itu teman kakak. Ya Apa? teman ya ada, kakak kelas juga ada kan, dia orangnya sih ada jiwa-jiwa pelawaknya juga kan, kadang ada perlengkapan dibuat mainan di apa. Jadinya kan bikin kita semua terhibur gitu loh dengan sikapnya, Yang dengan jadi sedih, jadi seneng gitu. gara-gara ngelihat perilakunya gitu. Cewek apa cowok itu, Kak? Ya cowok ya ada, cewek juga ada. Dua-duanya ada. Jadi dia itu sikapnya sih barbar ya, seolah-olah tidak ada yang perhatiin dia gitu loh, tidak ada rasa malu, rasa canggung itu nggak ada. Saya justru malah suka dengan orang seperti itu, soalnya kan kepercayaan dirinya itu melekat sekali Dan juga bikin hati seneng gitu. dan tidak memikirkan sekitarnya. Yang penting dia seneng. yang penting seneng gitu. Ada nggak pengalaman yang bikin kamu malu tapi sekarang jadi lucu kalau diingat-ingat? Kalau pengalaman malu lucu sih ada ya, pasti ada. Itu apa, Kak, kalau boleh diceritain sedikit? Mau di-spill? Ya, apa? Ya, nggak Lah, apa-apa. ya itu kan waktu rapat itu ya kan mantan saya. Oh, punya nih. Ada, tapi Itu kan satu OSIS, Kak. ya satu Oh. OSIS, satu sesi malahan. Oh. Gitu. Setiap kali rapat itu pasti diajak. Siapa? Kak Nisani apa? Iya, sayanya juga dianya. Hmm. Pasti sweet Ya, lah atau gimana sama gitu. temennya, Kak? Jadi kan ya saya sendiri sih agak risih lah, agak malu, tapi ya gimana, soalnya kan juga organisasi juga toh. Gitu. Mau menghindar, mau pulang dulu kan belum selesai gitu. Pasti kan nggak enak yang lain. Rasanya kan juga campur aduk. Jadi kan kepercayaan diri saya kan hilang gara-gara digituin. Itu kalau rapat tuh 1 bulan sekali atau pas ada event aja? 1 bulan sekali ya, kalau ada event juga dirapatkan lagi. Itu sama pembina apa ketua? Sama pembina ya, terkadang sih juga sama pembina pramuka juga. Kalau ada event-event seperti Agustusan itu kan eventnya kan campur, ada pramuka, ada OSIS juga toh. Oh, jadi satu, Kak. Dijadikan satu sama kakak-kakak pramuka lainnya gitu. Itu gimana, Kak? Punya pengalaman baru nih pasti. Kalau pengalaman baru sih ya banyak lah. Ya terutama bagian saat berwawancara itu saling tukar pendapat. Mbak Nisa sudah berbagi pengalaman tentang menjadi anggota OSIS. Oke teman-teman, segitu dulu cerita dan perbincangan kita tentang pengalaman jadi anggota OSIS. Dari capeknya rapat sampai bangganya bisa bikin acara berjalan lancar. Ternyata OSIS itu bukan soal tugas dan tanggung jawab, tapi juga soal belajar banyak hal yang penting buat kehidupan. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu yang pernah jadi OSIS semakin bangga, dan buat yang belum, semoga jadi inspirasi buat coba ambil kesempatan ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.